Yang ini tips dan trik bagaimana busur PVC agar lebih awet bagi kita yang bisa membuat ya, bagi yang membuat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya mau ngebahas soal kasus busur patah atau ketahanan busur ya. Di tangan saya ada PVC. Jadi begini kawan-kawan, ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana cara agar busur PVC itu lebih awet. Oke, sebelumnya mungkin saya belum akan lompat ke busur PVC terlebih dahulu. Kita mulai ke busur yang kelasnya lebih lah ya. Untuk kasus busur patah itu sendiri di Indonesia sangat-sangat banyak ya, bisa kita bilang sangat-sangat banyak. Dan rata-rata untuk busur impor sendiri kawan-kawan yang harganya bahkan 5 juta, 67, 567 ya, kita mulai dari 3 sampai 7 juta di kisaran harga segitu untuk kasus patah dalam jangka sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau under setahun lah, di bawah setahun. Itu sangat banyak untuk lokal kita Indonesia. Busur yang harganya jutaan, yang 5 juta, 6 juta gitu kan, 7 juta. Oke, bentar. Patah dalam jangka waktu di bawah 1 tahun, itu banyak kasus. Dan untuk klaim garansi sendiri kadang masih rumit seperti itu, baik itu siahnya patah, delaminasi, pecah laminasi, ada yang kadang masih bisa diperbaiki oleh teman-teman bowyers yang lain, ada yang bahkan sudah bisa tidak bisa dipakai lagi. Yang memang kasus seperti itu sering. Oke, itu yang pertama mesti dipahami. Yang kedua, untuk busur fiber sendiri, mulai dari siahnya patah, fibernya crack dan sebagainya, itu sering kejadian. Dan kasus-kasus seperti ini ya tergantunglah akad kita di awal. Baik itu penjual, mungkin ada penjual yang berani memberi garansi untuk buatan dia, ada yang tidak. Ada yang mungkin memberikan garansi 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Ada juga kasus yang busur patah itu karena kesalahan si pemakai, tidak paham, dry fire, ya, dan segala macam kerusakan lah, kebentur sana, kebentur sini, busur tidak dirawat. Ada yang memang karena ke faktor qadarullah saja, mungkin gagal produksi dan sebagainya. Karena untuk busur itu berbahan dasar ada yang kayu, lem, yang mana ini tidak berbahan apa ya, seperti kayu misalkan. Kita tidak bisa memberi standar kekuatan sebuah kayu kan gitu loh. Nah, jadi ada mungkin bagian yang memang rapuh dan sebagainya, wallahu alam, kita tidak tahu, sehingga terjadi crack dan patah. Flashback ke zaman dahulu sendiri, di zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu busur beliau juga pernah patah di peperangan Uhud. Ada riwayat seperti itu. Jadi busur Nabi sendiri pernah patah. Jadi kodrat busur patah itu memang sudah dari zaman dahulu. Jadi berharap busur yang kuat seumur hidup mungkin ya terlalu tinggi lah harapan kita seperti itu kawan-kawan. Dan itulah kasus-kasus busur patah, mulai dari busur laminasi impor yang mahal sampai busur fiberglass, bahkan busur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dahulu pernah patah. Jadi memang hari ini kalau kita sebagai pembuat hanya bisa belajar dari setiap pengalaman, belajar lagi. Setiap error itu pasti ada, kesalahan dalam pembuatan, pemilihan kayu dan sebagainya. Jadi memang kita tidak bisa berharap setiap busur itu mempunyai ketahanan yang bisa diberi takaran lah, misalkan berapa tahun tahannya. Saya pribadi tidak berani jawab hal-hal seperti itu gitu loh. Karena memang kadang ada cacat produksi dan sebagainya, kesalahan dari kayu yang mungkin kadang terlalu muda. Kadang kita tidak punya semua ilmu kan untuk memahami mana kayu yang kuat ketahanannya sampai menahan sekian. Kita hanya belajar dari pengalaman demi pengalaman, perbaiki lagi dan sebagainya. Sehingga berharap ke depan untuk setiap busur yang kita buat itu lebih awet lagi seperti itu. Jadi memang pertama, busur-busur mahal pun tidak jarang kasusnya patah. Busur fiber juga seperti itu. Hanya saja kita tentu harus sama-sama saling kalau saya pribadi ya, kadang ada pembeli yang dalam sebulan patah, pernah kasus sebulan patah. Saya tanyakan kronologis patahnya, dan memang tidak ada kesalahan dari beliau tidak melakukan dry fire, busurnya dirawat lah kurang lebih ya,
karena kepercayaan saya kepada beliau, saya terima perbaikan. Saya boleh kirim ke sini lagi, saya perbaiki insya Allah, saya bilang seperti itu. Kemudian kemarin ada yang bertanya soal ini nih, busur PVC bagaimana agar lebih awet. Ini lebih gimana ya, padahal saya sendiri sebenarnya sudah tidak tertarik lah untuk bermain busur PVC, berbahan PVC seperti ini. Tapi dalam perkembangannya hari ini, peminat busur PVC itu masih sangat banyak kawan-kawan. Terbukti setiap kali saya membuat video yang ada unsur busur PVC, itu video di channel ini viewersnya meningkat gitu loh. Yang berarti memang peminatnya masih banyak. Lalu mungkin ada yang bertanya kemarin bagaimana agar busur PVC itu lebih awet. Saya jawab kemarin itu ya, kita nggak bisa berharap banyak sebenarnya gitu loh. Cuman untuk mengakali bagaimana lebih awet, ya ada yang bilang limnya dilapisi bambu. Jadi masukkan bambu, strip bambu ke dalam. Jadi kalau menurut saya ya, memberikan bambu, melapisi bambu di dalam itu tidak terlalu berpengaruh kepada ketahanan busur. Menambah berat tarikan, oke, mungkin menambah berat tarikan. Tapi kalau menambah ketahanan busur, saya pikir nggak ngaruh. Karena bambu yang kita masukkan itu kan kawan, dia tidak menyatu dengan PVC gitu loh. Dia di dalam lubang ini, cuman dia lepas, dia tidak nempel, tidak menjadi satu kekuatan yang utuh gitu loh. Jadi menurut saya memberikan bambu ke dalam itu tidak menambah kekuatan dalam artian ketahanan ya. Tapi kalau ke berat tarikan, ya tentu saja berpengaruh seperti itu. Kalau kemudian ada juga yang memberi lilitan seluruh PVC, kata dia, ya boleh-boleh saja mungkin dicoba. Tapi kalau saya pribadi memberi saran, kalau yang membeli ya, dalam artian membeli produk busur PVC itu kita tentu tidak bisa hanya menyerahkan kepada maker. Tapi kalau untuk kita yang bisa buat, yang ini tips dan trik bagaimana busur PVC agar lebih awet bagi kita yang bisa membuat ya, bagi yang membuat. Kalau dari saya yang pertama adalah soal cetakan lem. Kalau kawan-kawan yang memberi cetakan lem itu usahakan tidak terlalu pipih dan makin pipih ke ujung, sehingga bagian yang menarik bagian yang melengkung ketika kita tarik itu bebannya rata ke seluruh busur, sehingga itu pertama dapat mengurangi daripada fokus berat tarikan gitu loh. Kalau dia tidak, anggap seperti ini, langsung kayak kita kasih tali, maka beban itu hanya akan terfokus di tengah teman-teman. Anggap bulat seperti ini ya, saya beri tali. Nah, maka setiap beban hanya akan fokus di tengah dan rata-rata pasti patah di bagian tengah seperti itu. Sehingga alat cetakannya mungkin boleh didesain yang makin memipih ke ujung seperti itu, jadi tidak sama rata saja. Yang kedua adalah usahakan teman-teman tidak hanya memiliki satu buah busur. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau kita punya busur PVC lebih dari satu, itu pakailah bergantian. Insya Allah juga akan menambah ketahanan. Nah, jadi kalau teman-teman beli PVC, beli pipa itu, dia panjangnya kan 4 meter tuh. 4 meter itu kalau teman-teman bagi 3, itu bisa dapat 3 busur. Jadi bisa dapat 3 busur dan setiap busur pakailah secara bergantian. Insya Allah itu juga lebih sedikit awet. Karena pribadi saya dulu kasus saya punya 5 atau berapa busur PVC dahulu ketika saya masih main di busur PVC ya, dan itu cukup tahan. Saya kasus patah itu kalau nggak salah cuma di awal-awal saya punya 1 busur saja, kemudian patah, saya bikin 1 lagi, kemudian patah. Dalam jangka waktu berapa bulan saya juga nggak hafal. Tapi ketika saya pernah punya beberapa busur PVC, ketika itu saya belum punya kasus patah karena saya pakai secara bergantian. Hari ini saya pagi saya pengen mana, saya pakai yang ini, nanti pengen mana lagi saya pakai yang ini, saya pergantikan, sehingga itu busur itu terakhir ya saya bakar aja kalau nggak salah. Jadi bukan kebuang karena patah, tapi karena memang saya udah beralih ke busur fiber. Dan karena nggak pernah saya pakai, saya bakar kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman harus memiliki beberapa buah busur, minimal 3 setidaknya, kalau pengen yang busur PVC agak sedikit lebih awet seperti itu.
Kemudian lagi usahakan untuk teknik, gunakan teknik Turkish, karena Turkish tarikannya pendek kan. Jangan belajar teknik Korean style. Korean style tuh narik sampai ke belakang telinga teman-teman. Jadi memang itu akan berefek kepada ketahanan busur PVC tadi. Jadi usahakan belajar style Turkish lah, style Mamluk, style panahan teknik Mamluk, yang mana tarikannya bolehlah sampai sini saja. Jadi tidak panjang-panjang ditariknya seperti itu. Itu diantara beberapa faktor lah bagaimana agar busur PVC itu lebih sedikit awet. Yang pertama dari segi kurva bentuk busurnya kita buat, pipihnya harus ke ujung, makin pipih ke ujung. Yang kedua, usahakan punya beberapa busur, jadi jangan satu busur patah bikin lagi. Ini untuk yang bisa bikin ya, tapi usahakan bikin sekaligus beberapa buah busur. Satu patang PVC itu bisa untuk 3 busur. Jadi pergantikanlah untuk memakainya seperti itu. Yang berikutnya adalah teknik, jadi panjang tarikan jangan panjang-panjang kali. Jadi itu saran dari saya, yang walaupun sebenarnya tidak terlalu recommended lagi kalau untuk kita berlatih dengan busur PVC. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang baru-baru mula-mula sekali, yang memang nggak tahu, nggak punya uang, pengen belajar form saja, pengen merasakan gimana sih rasanya narik busur gitu lah, ya nggak apa-apa. Jadi usul saya tadi seperti tadi, belajar bikin lebih daripada satu busur, agar setiap busurnya diganti-gantikan pemakaiannya. Oke, itu mungkin sedikit pembahasan tentang kasus busur patah, dan fokusnya lebih kepada bagaimana agar busur PVC kita lebih awet. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.